Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Novita Sirahayu dengan NIM 202409100059 dari kelas SIN FC 2024-02, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri untuk mata kuliah kalkulus mengenai materi tentang aplikasi turunan. Baik, di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana konsep turunan fungsi itu digunakan dalam berbagai analisis, mulai dari menentukan arah grafik, mencari titik belok, hingga menyelesaikan masalah optimasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke dalam materinya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian dari aplikasi turunan dulu. Pengertian dari aplikasi turunan adalah penggunaan konsep turunan fungsi untuk menganalisis sifat-sifat tertentu dari suatu fungsi. Jadi, dengan menggunakan rumus turunan, kita bisa mengetahui nih karakteristik dari sebuah grafik tanpa harus menggambarnya secara detail. Nah, ada pun beberapa hal utama yang bisa kita tentukan melalui aplikasi turunan ini. Antara lain yang pertama, untuk menentukan selang naik dan selang turun untuk melihat kapan grafik tersebut bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Selanjutnya untuk menentukan kecenderungan grafik. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kurva itu melengkung ke arah atas atau ke arah bawah. Selanjutnya kita bisa menentukan juga titik belok, yaitu di mana titik arah kecenderungan grafik itu berubah. Selanjutnya untuk menentukan maksimum dan minimum untuk mencari titik tertinggi atau terendah dari sebuah fungsi. Dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah optimasi yang sangat berguna dalam kehidupan nyata, seperti mencari keuntungan maksimal atau penggunaan bahan yang paling efisien. Nah, singkatnya, turunan ini adalah alat bantu kita untuk memahami perilaku grafik fungsi dengan lebih praktis. Selanjutnya, kita masuk ke mengenai selang naik dan selang turun. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari sisi definisi. Dari sisi definisi, kita dapat dibedakan menjadi yang pertama untuk fungsi naiknya. Nah, fungsi naik ini terjadi jika nilai Y bertambah seiring dengan bertambahnya juga nilai X. Nah, jika kita lihat visualnya, maka grafik akan bergerak naik dari arah kiri ke kanan. Nah, kita bisa melihat fungsi naik ini di gambar ini. Yang grafik ini di mana grafik ini naik nih dari arah kiri ke kanan. Selanjutnya untuk fungsi turun. Nah, fungsi turun ini sebaliknya dari fungsi naik, di mana bila nilai Y ini akan berkurang saat nilai X bertambah. Nah, untuk melihat visualnya kita bisa melihat gambar fungsi turunan yang ini. Nah, di mana grafiknya ini akan turun dari kiri ke kanan. Nah, yang terakhir ada fungsi diam atau stasioner. Nah, di mana kondisi ini adalah di mana nilai Y yang tetap konstan meskipun nilai X itu berubah. Nah, kita bisa melihat visual gambarnya ini seperti di sini. Jadi standar ya, stuck atau sejajar, di mana Y tetap konstan walaupun X-nya berubah. Lalu, untuk kita mengetahui fungsi-fungsi ini, kita juga bisa menggunakan rumus. Nah, di sini kita bisa hanya cukup dengan menggunakan turunan pertama, yaitu jika fungsi naik yang pertama ini, jika turunan pertama lebih dari 0, maka fungsinya itu positif dan fungsi tersebut dipastikan grafiknya atau kurvanya itu akan naik karena ini merupakan fungsi turunan yang lebih dari 0. Dan yang kedua, jika fungsi turun nih, di mana jika fungsi turunan itu lebih kecil dari 0, maka grafiknya itu akan turun karena
fungsi turunan yang kurang dari 0 itu pasti bernilai negatif. Dan yang terakhir, jika fungsi turunan itu sama dengan 0, maka fungsi berada di dalam titik diam atau stasioner. Setelah kita memahami definisi dan rumus dasarnya, sekarang kita masuk ke pembahasan langkah-langkah teknis untuk menentukan di mana sebuah fungsi naik dan turun. Nah, secara umum ada 3 langkah utama yang perlu kita ikuti. Yang pertama, kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut, atau yang bisa kita simbolkan dengan f turunan dari x. Nah, turunan inilah yang akan menjadi kunci utama untuk melihat kemiringan dari suatu grafik. Nah, langkah kedua, kita bisa mencari apa yang disebut dengan titik kritis. Caranya adalah dengan menyelesaikan persamaan dari fungsi turunan pertama itu kita ubah, kita jadikan menjadi sama dengan 0. Titik kritis ini adalah titik di mana grafik kemungkinan besar akan berubah arahnya. Dan yang terakhir, langkah ketiga, kita bisa melakukan uji titik pada garis bilangan untuk menentukan tanda positif atau negatif. Untuk proses detailnya, itu yang pertama, kita bisa buat interval-interval pada garis bilangan berdasarkan titik kritis yang sudah ditemukan sebelumnya. Dan yang kedua, kita bisa tentukan tanda turunan dari turunan pertama pada X pada setiap interval tersebut dengan cara memasukkan angka contoh ke dalam persamaan turunan. Nah, yang terakhir, kita bisa melihat atau menarik kesimpulan apakah selang itu naik atau selang itu turun. Kalau misalnya selang itu naik, maka nanti hasilnya atau angkanya itu positif. Tapi sebaliknya, jika selangnya turun atau grafiknya turun, maka nanti angkanya atau hasilnya itu bertanda negatif. Nah, dengan mengikuti prosedur ini, maka kita bisa menganalisis nih perilaku grafik fungsi secara sistematis. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal dari selang naik dan selang turun. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan selang naik dan selang turun dari fungsi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, mari kita selesaikan langkahnya demi langkah. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama kita harus mencari turunan pertama. Nah, turunan pertama kita dapat turunan pertama dari X itu sama dengan 2X dikurangi 4. Turunan pertama dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 itu menghasilkan 2X dikurangi 4. Nah, langkah kedua kita bisa menentukan titik kritis. Di titik kritis ini digunakan untuk menentukan apakah turunan pertama itu sama dengan 0. Kita bisa masukkan 2X dikurangi 4 itu sama dengan 0, maka menghasilkan X sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 2 ini di mana titik ini akan membagi garis bilangan menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya adalah uji titik. Kita uji nih angka di sebelah kiri dan kanan, itu menggunakan angka 2 untuk menentukan tandanya itu positif atau negatif. Nah, yang pertama, misal untuk X itu kurang dari 2. Misalnya, kita ambil nilai X itu sama dengan 0. Maka, kita masukkan ke turunan fungsi pertamanya, yaitu sama dengan negatif 4. Karena hasilnya negatif, maka interval ini akan turun. Karena negatif, maka intervalnya turun, atau nanti grafiknya itu akan turun. Nah, sedangkan untuk X yang lebih dari 2, misalnya di sini kita ambil X itu sama dengan 3. Maka turunan fungsi dari 3 itu menghasilkan 2, di mana nilainya ini positif, maka pada interval ini fungsi akan naik. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan nih, berdasarkan dari hasil uji titik tersebut,
maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 itu akan naik pada selang 2 dan tak terhingga atau 2, tak terhingga dan turun pada minus tak terhingga, 2. Jika kita lihat pada gambar grafik di samping ini, maka terlihat jelas bahwa kurva ini akan mulai bergerak naik tepat setelah melewati titik X sama dengan 2 yang ini. Selanjutnya nih ada soal kedua. Tentukan fx sama dengan x pangkat 3. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri sama seperti soal sebelumnya. Yang pertama kita akan tentukan dulu nih turunan pertamanya dulu dari fx sama dengan x pangkat 3. Turunan pertamanya itu menghasilkan fx turunan pertama sama dengan 3x kuadrat. Nah, setelah mencari turunan pertama ini nantinya akan mempermudah kita untuk menyelesaikan langkah selanjutnya, di mana setelah menentukan fungsi pertama ini kita harus menentukan turunan fungsi keduanya dulu, yaitu fungsi turunan kedua dari fx sama dengan 3x kuadrat itu nantinya akan menghasilkan 6x. Fungsi dari turunan pertama yang ini akan menentukan kemiringan grafik, sedangkan untuk fungsi turunan kedua ini akan menentukan kecekungan dari suatu grafik. Apakah grafik itu melengkung ke atas atau melengkung ke bawah? Nah, selanjutnya di sini kita cari titik belok. Nah, titik belok ini terjadi saat perubahan kecekungan itu terjadi. Nah, secara matematis kita bisa mencari nilai x itu di mana turunan kedua sama dengan 0. Dari persamaan 6x. Turunan kedua kan 6x menghasilkannya, jadi kita masukkan ke sini 6x sama dengan 0. Maka di sini kita akan menghasilkan x-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk menentukan kecekungan, kita uji nilai di sekitar x sama dengan 0 untuk melihat arah kecekungan grafiknya atau kelengkungan grafiknya. Nah, kita di sini ketahui maka kecekungan fungsi atau kelengkungan grafiknya itu yang pertama cekung ke bawah pada min tak hingga, 0 dan akan cekung ke atas pada 0, tak hingga. Nah, pada cekung ke bawah min tak hingga, 0 ini nilai turunannya akan bernilai negatif. Jika kita lihat di dalam grafiknya, ini kurva akan melengkung seperti payung atau membuka ke area bawah yang ini. Nah, untuk cekung atas, pada rentang interval 0, tak hingga, nilai turunan keduanya itu bernilai positif. Maka pada grafik kita bisa melihat kurva itu melengkung seperti mangkuk atau membuka ke atas. Ini. Nah, jadi kesimpulannya, karena terjadi perubahan kecekungan tepat di titik x sama dengan 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa titik belok dari fungsi x sama dengan x pangkat 3 tersebut berada pada koordinat 0,0. Nah, untuk soal yang ketiga ini, cari selang naik dan turun dari fungsi x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 1. Sama seperti cara sebelumnya, di sini kita menentukan dulu fungsi turunan pertamanya dulu. Di sini kita dapat turunan pertama dari sini yaitu sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Nah, untuk memudahkan kita pecah lagi si x kuadrat ini sama dengan 3x dikali x kurangi 2. Nah, selanjutnya kita menentukan titik kritis sesuai langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita buat f atau fungsi turunan pertama, ini fungsi turunan pertama ya, maaf. Fungsi turunan pertama ini sama dengan 0. Dari persamaan 3x dikali x kurangi 2. Kita ubah sama dengan 0, maka di sini akan menghasilkan nih, x itu sama dengan 0
atau X itu sama dengan 2. Sehingga nanti diperoleh selang yaitu min tah hingga, 0, dan 0,2 dan 2, tah hingga. Nah, selanjutnya kita uji titik nih. Uji titik pada garis bilangan yang diperoleh selang tersebut. Uji titik pada garis bilangan 2 titik kritis ini membagi area kita menjadi 3 selang. Nah, untuk mengujinya, yang pertama, selang min tah hingga, 0, kita uji di titik misal titik negatif 1. Maka nanti setelah kita uji, itu hasilnya akan bernilai positif. Setelah dimasukkan ke ini, 3X dikali X dikurangi 2. X-nya itu kita ganti sama dengan negatif 1. Maka nanti akan menghasilkan nilai positif. Yang berarti nanti grafiknya akan naik. Dan pada selang yang kedua yaitu 0,2, kita uji di titik misalnya titik 1. Nah, jika kita masukkan 1 ini, X-nya ini diganti sama dengan 1 ke nilai 3X, X dikurangi 2, itu akan menghasilkan nilai yang negatif. Berarti nanti grafiknya akan turun. Dan yang selang ketiga yaitu 2, tah hingga, misalnya kita uji di titik 3. Maka kita ganti nih, di 3X dikali X dikurangi 2, X-nya itu kita ganti menjadi 3. Maka nanti nilainya akan menghasilkan positif kembali. Berarti nanti di gambarnya atau di grafiknya itu akan naik lagi. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari uji tanda tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fungsi ini memiliki selang naik pada negatif tah hingga, 0 gabung dengan 2, tah hingga, dan akan turun atau selang turun ini pada 0,2. Nah, jika kita lihat pada gambar grafik ini, dapat terlihat jelas ya bagaimana kurva tersebut naik dan turun. Bagaimana kurva tersebut mendaki, lalu turun di antara 0 dan 2, lalu mendaki kembali ke arah tah hingga. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang pergerakan grafik yang naik turun, sekarang kita akan masuk ke materi mengenai kecekungan fungsi. Nah, jika selang naik turun itu ditentukan oleh turunan pertama, maka kecekungan ini ditentukan oleh turunan kedua, atau F turunan kedua dari X. Apa itu kecekungan? Kecekungan adalah arah atau bentuk kelengkungan dari sebuah grafik. Nah, secara umum ada 2 jenis kecekungan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah cekung atas. Cekung atas adalah kurva yang melengkung seperti cangkir atau terbuka ke atas. Nah, kita bisa melihat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa membayangkan sebuah kurva yang melengkung terbuka ke atas, itu kita bayangkan aja seperti mangkok atau gelas. Nah, ciri teknisnya adalah di mana semua garis singgung pada kurva tersebut berada di bawah kurva itu sendiri. Nah, garis singgungnya yang ini. Nah, secara skematis, kita bisa memastikan jika nilai turunan keduanya itu bernilai positif, atau fungsi dari turunan kedua itu lebih besar dari 0, maka nanti nilainya akan positif. Maka fungsi atau grafiknya itu akan berbentuk cekung ke atas. Nah, yang kedua adalah cekung ke bawah. Cekung ke bawah ini sebaliknya dari cekung ke atas, yaitu kurva yang melengkung seperti kubah karena terbuka ke bawah. Nah, pada kondisi ini, semua garis singgung kurva karena kurvanya itu melengkung ke bawah, kita bisa mengetahui jika hasil turunan keduanya ini bernilai negatif, atau dalam sistematis, dalam matematisnya, kita bisa menuliskan fungsi turunan kedua dari X ini akan kurang dari 0 dan akan menghasilkan nilai negatif. Maka fungsi itu atau gambar dari grafik cekung ke bawah ini akan melengkung atau cekung ke bawah. Dengan memahami kecekungan ini, kita bisa membantu kita dalam melihat nih seberapa tajam lengkungan sebuah grafik itu sebelum grafik tersebut mencapai titik puncaknya atau titik beloknya. Nah,
Setelah tadi kita memahami tentang kecekungan, sekarang kita pelajari nih apa yang disebut dengan titik belok atau dalam bahasa Inggrisnya disebut inflection point. Nah, apa sih itu titik belok? Titik belok adalah sebuah titik spesifik pada grafik di mana fungsi tersebut mengalami perubahan arah kecekungan. Ini adalah momen transisi nih di mana grafik yang awalnya cekung ke atas lalu berubah menjadi cekung ke bawah. Atau sebaliknya, dari cekung ke bawah itu akan berubah ke cekung atas. Nah, adapun syarat terjadinya titik belok ini ada dua syarat utama yang perlu kita penuhi agar suatu titik dapat dikatakan sebagai titik belok. Yang pertama, turunan kedua sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Nah, secara sistematis kita bisa menuliskan seperti ini, di mana nilai X yang memuat turunan kedua dari X itu sama dengan 0. Dan yang kedua, syarat kedua yaitu terjadi perubahan tanda panah, terjadi perubahan tanda pada turunan kedua. Nah, perubahan tanda ini adalah syarat yang sangat penting. Jadi kita harus memastikan bahwa di sekitar titik tersebut, nilai turunan kedua dari X itu benar-benar berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Nah, jika kita melihat ilustrasi pada gambar ini, pada gambar di samping, di sini kita bisa melihat titik merah ini sebagai titik beloknya. Nah, di sebelah kiri titik belok ini, grafik itu terlihat seperti cekung ke bawah, dan tepat setelah melewati titik itu, bergerak ke atas, grafiknya ini akan berubah arah menjadi cekung. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soalnya aja nih. Yang pertama diketahui fungsi X sama dengan angka 3. Dan fungsi turunan pertama dari ini adalah 3X kuadrat dan turunan keduanya adalah sama dengan 6X. Tentukan selang kecekungan fungsi dan titik belok fungsi jika ada. Nah, penyelesaiannya ini kita langkah pertama mencari turunan. Nah, untuk menganalisis kecekungan ini kita membutuhkan turunan kedua. Pertama, kita cari turunan pertama itu menggunakan aturan pangkat D per dx. Nah, kita masukkan nih D per dx ini dari X pangkat 3 itu akan menghasilkan 3X kuadrat. Dan yang untuk kedua, kita turunkan kembali hasil tersebut untuk mendapatkan turunan kedua, yaitu fungsi turunan kedua dari X sama dengan D per dx dari 3X kuadrat itu menghasilkan 6X. Jadi, turunan kedua ini sama dengan 6X. Nah, selanjutnya itu kita menentukan titik belok. Nah, sesuai syarat yang kita pelajari, kita buat turunan kedua ini sama dengan 0 dari persamaan 6X. Nah, kita buat 6X itu sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai X yang sama dengan 0. Nilai inilah yang nantinya akan menjadi acuan dari kecekungan kita. Nah, langkah selanjutnya kita uji tanda dari turunan kedua. Tadi kan X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke turunan kedua, di mana jika X itu kurang dari 0, maka akan menghasilkan, jika kita memasukkan angka negatif ke 6X yang ini, hasilnya adalah negatif, di mana turunan kedua dari X atau dari 6X ini karena kurang dari 0, maka interval fungsi ini akan cekung ke bawah. Dan sebaliknya, jika X itu lebih dari 0, misalnya jika kita masukkan angka positif ke 6X, maka hasilnya ini akan positif. Secara sistematis kita bisa menuliskan fungsi kedua dari X. Misalnya X ini nilainya positif, maka akan lebih dari 0, maka cekungnya atau grafiknya itu akan ke atas. Nah, kesimpulannya adalah karena terjadi perubahan kecekungan tepat di titik X sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik belok fungsi ini adalah 0,0. Selanjutnya untuk soal kedua, tentukan titik belok fungsi fx
sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 9X. Untuk menyelesaikannya ini, langkah pertama kita harus menurunkan fungsi pertama. Kita cari dulu nih turunan pertamanya. Turunan pertama dari X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 9X itu menghasilkan 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 9. Selanjutnya, kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan turunan keduanya yang kita butuhkan nanti untuk mencari titik belok. Nah, fungsi turunan keduanya itu kita dapatkan nilai 6X dikurangi 12. Nah, selanjutnya kita mencari titik belok nih. Kita cari nilai X yang membuat turunan kedua ini sama dengan 0. Turunan kedua dari 6X dikurangi 12 kita ganti sama dengan 0, maka nanti akan menghasilkan X ini sama dengan 2. Jadi, kita dapatkan X sama dengan 2 ini akan dibuat sebagai kandidat titik belok yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya uji kecekungan. Nah, uji kecekungan ini untuk memastikannya kita uji di area yang tadi hasilnya X sama dengan 2. Nah, misalnya di sini kita tulis X itu misalnya kurang dari 2, maka nilai fungsi turunan 2 dari X ini akan menghasilkan nilai negatif atau bertanda negatif. Sehingga grafiknya itu akan cekung ke bawah. Nah, sebaliknya, untuk X yang lebih dari 2, maka nilai dari fungsi turunan kedua ini akan bernilai atau bertanda positif. Sehingga grafik yang kita punya akan cekung ke atas. Nah, karena terjadi perubahan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas ini tepat di mana X itu sama dengan 2, maka benar ini adalah titik beloknya. Nah, kalau misalnya tidak terjadi nilai negatif atau positif, berarti itu bukan titik beloknya. Nah, terakhir kita menentukan koordinat nih. Koordinat agar mendapatkan titik koordinat yang lengkap, kita akan substitusikan titik belok yang ada di X2 ini ke fungsi awal. Nah, masukkan fungsi dari 2 ke titik awal yang X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 9X. Ubah X ini menjadi angka 2. Nah, nantinya akan menghasilkan 8 dikurangi 24 ditambah 18 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, titik beloknya ini akan terjadi atau berada pada koordinat 2,2. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi tentang ekstrim relatif. Nah, secara sederhananya, ekstrim relatif adalah titik-titik puncak tertinggi atau maksimum atau dasar terendah yang disebut minimum pada suatu area tertentu di grafik fungsi. Apa itu maksimum dan minimum relatif? Kita menyebutnya sebuah titik maksimum relatif jika nilai fungsi di titik tersebut adalah yang paling besar dibandingkan nilai di sekitarnya. Fungsi itu lebih besar dari fungsi yang ada di sekitarnya. Untuk setiap X ini adalah elemen antara A dan B. Untuk sebaliknya, minimum relatif ini terjadi jika nilai fungsi di titik tersebut itu lebih kecil dari nilai fungsi di sekitarnya. Yang paling kecil ini dibandingkan nilai di sekitarnya ya. Jadi untuk setiap X ini sama, X adalah elemen dari nilai A dan B. Di mana ekstrim relatif ini terjadi? Nah, ekstrim relatif ini terjadi akan ditemukan pada titik kritis, yaitu saat turunan pertamanya sama dengan 0 atau saat turunan pertamanya itu tidak terdefinisi. Nah, untuk menentukannya, kita bisa menggunakan dua jenis pengujian, yaitu uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nah, di uji turunan pertama ini, kita bisa gunakan jika tanda turunan itu berubah dari positif ke negatif, maka itu adalah titik maksimum relatif. Dan sebaliknya, jika berubah dari negatif ke positif, maka itu adalah titik minimum relatifnya. Namun, jika
kedua tandanya itu tidak berubah, misalnya masih sama-sama negatif atau masih sama-sama positif, maka titik tersebut bukanlah titik ekstrim. Dan yang kedua, untuk pengujian yang kedua, uji turunan kedua ini seringkali lebih cepat. Setelah menemukan titik kritis ini, misalnya jika diketahui fungsi turunan kedua itu lebih besar dari 0, maka titik tersebut adalah minimum relatif. Tetapi, jika fungsi turunan kedua itu lebih dari 0, maka titik tersebut adalah maksimum relatif. Nah, dengan memahami uji turunan ini, kita bisa dengan mudah menentukan titik-titik penting pada sebuah grafik fungsi. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya ini, untuk langkah pertamanya, kita menentukan titik kritis pertamanya dulu. Dari kita cari turunan pertamanya dari f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat itu menghasilkan turunan pertama 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Lalu kita turunkan yang x pangkat 3-nya itu menjadi 4x dikali x kuadrat dikurangi 1. Dan akan menghasilkan 4x kali x ditambah 1 dikali x dikurangi 1. Di sini, maka kita bisa mengetahui nih, titik kritisnya itu berada di fungsi turunan pertama sama dengan 0, maka titik kritisnya adalah di x sama dengan min 1 atau 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita uji turunan kedua. Uji turunan kedua ini dari 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Maka akan menghasilkan 12x kuadrat dikurangi 4. Selanjutnya, kita uji turunan kedua itu. Misalnya kita substitusikan setiap titik kritis ke dalam fungsi turunan kedua. Di mana misalnya kita masukkan x itu sama dengan 4. Nah, karena negatif 4 itu kurang dari 0, maka x sama dengan 0 itu terdapat di maksimum relatif atau x sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita masukkan fungsi turunan kedua itu sama dengan x-nya itu sama dengan negatif 1 dan x-nya itu sama dengan 1, maka hasilnya itu akan bernilai positif atau akan lebih besar daripada 0. Dan di sini kita bisa mengetahui titiknya itu akan berada di minimum relatif di x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1. Nah, jadi kesimpulannya ini, kita dapat menyimpulkan bahwa f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat itu menghasilkan satu titik maksimum relatif dan dua titik minimum relatif. Nah, jika kita gambar, itu nantinya akan terlihat antara dua garis atau dua lembah dan satu puncak di antara keduanya. Seperti ini gambarnya. Kayak bentuk W ya, sekilas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai minimum dan maksimum. Berbeda dengan ekstrim relatif yang hanya berlaku di area sekitar titik tertentu, ekstrim absolut ini adalah nilai yang benar-benar tertinggi atau terendah di seluruh domain fungsi tersebut. Untuk pengertian dasarnya, nilai maksimum absolut ini terjadi jika fungsi di titik tersebut lebih besar atau sama dengan nilai fungsi dimanapun pada seluruh domainnya. Nah, ini, dan kalau misalnya ditulis secara sistematis, ini ditulisnya seperti ini. Dan sedangkan minimum absolut ini terjadi jika nilai fungsi di titik tersebut lebih kecil atau sama dengan semua nilai lainnya dalam domain tersebut. Nah, jika kita tulis secara sistematis, tulisannya seperti ini. Untuk teoremanya, itu ada sebuah aturan penting yang perlu diingat.
di mana jika suatu fungsi kontinu pada selang tertutup, yaitu A, B, maka fungsi tersebut dipastikan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada selang tersebut. Untuk mencari nilai ekstrim absolut ini secara sistematis, kita bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Yang pertama, yaitu cari semua titik kritis yang berada di dalam selang tersebut. Kedua, kita hitung nilai fungsi di setiap titik kritis yang telah ditemukan. Ketiga, jangan lupa untuk menghitung juga nilai fungsi di ujung-ujung selang seperti titik A dan titik B. Dan yang terakhir, bandingkan nih semua hasil perhitungan tadi dan akan menghasilkan, misalnya nilai yang paling besar itu akan menghasilkan maksimum absolut dan nilai yang paling kecil akan menghasilkan minimum absolut. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat dikurangi 36x pada selang tertutup 1 dan 5. Di sini kita akan mencari nilai tertinggi dan terendah dari fungsi batasan antara 1 dan 5. Langkah pertamanya kita menentukan titik kritis dulu. Nah, untuk mencari titik kritis kita harus mengetahui nih fungsi pertamanya dulu. Fungsi pertama dari 2x dikurangi 15 kuadrat dikurangi 36x ini akan menghasilkan 6x kuadrat dikurangi 30x dikurangi 36 sama dengan 6 dikali x kurangi 2 dikali x kurangi 3. Jadi kita mengetahui titik kritisnya ini berada di x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Nah, karena kedua angka ini berada di dalam selang 1 dan 5, maka keduanya ini harus kita uji. Nah, langkah kedua, kita menghitung nilai fungsi atau evaluasi di setiap titik kritis dan titik ujung 1 dan 5. Nah, kita substitusikan x-nya ini kita ubah angkanya antara 1 dan 5, 1, 2, 3, dan 5. Di sini untuk ujung selang x sama dengan 1 didapat hasilnya sama dengan 2 dikurangi 15 ditambah 36 sama dengan 23. Nah, ini akan menghasilkan nilai 23. Nah, untuk fungsi nilai 2 itu akan menghasilkan 16 dikurangi 60 ditambah 72 sama dengan 28. Dan untuk fungsi 3 itu akan menghasilkan 54 dikurangi 135 ditambah 108 sama dengan 27. Dan untuk fungsi nilai 3 itu akan menghasilkan sama dengan 54 dikurangi 135 ditambah 108 sama dengan 27. Untuk yang terakhir, ujung selang dari x sama dengan 5 itu akan didapat 250 dikurangi 375 ditambah 180 sama dengan 55. Selanjutnya ini untuk menentukan nilai ekstrim absolut. Nilai ekstrim absolut ini kita bisa mengetahui atau membandingkan keempat hasil tersebut, di mana nilai kecil yang kita peroleh adalah 23, sehingga nilai 23 ini akan menjadi nilai minimum absolut, dan nilai terbesarnya itu kita peroleh 55, di mana angka 55 ini akan menjadi nilai dari maksimum absolut. Nah, selanjutnya kita memasuki ke aplikasi optimasi. Nah, dalam matematika, masalah optimasi ini bertujuan untuk mencari nilai terbaik dari suatu kondisi. Baik itu mencari nilai terbesar seperti keuntungan maksimal dan luas area, maupun mencari nilai terkecil seperti biaya produksi minimal atau waktu tempuh tersingkat. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai optimal tersebut? Nah, untuk menentukan nilai optimal tersebut, kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, membuat sketsa atau gambar dari masalah dan tentukan variabel-variabel atau besaran apa saja yang terlibat. Yang kedua, menyusun rumus matematika atau model fungsi yang ingin kita cari nilai maksimum dan minimumnya.
Yang ketiga, gunakan syarat dari turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari titik kritis atau titik optimalnya. Yang terakhir, kita bisa lakukan verifikasi menggunakan fungsi turunan kedua untuk memastikan hasilnya. Jika fungsi turunan kedua itu lebih dari 0, berarti nilainya adalah maksimum. Tetapi jika fungsi turunan itu lebih dari 0, maka fungsinya itu minimum. Nah, yang tadi ini jika fungsi kurang dari 0, ya, berarti itu nilainya maksimum. Tetapi jika fungsi turunan kedua itu lebih dari 0, maka fungsinya itu nilainya minimum. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal aplikasi nyatanya. Di sini kita mempunyai masalah, tentukan ukuran dari persegi panjang yang mempunyai keliling 100 meter agar luasnya sebesar mungkin. Yang pertama, langkah penyelesaiannya kita buat dulu nih model matematikanya. Misalnya kita di sini tulis lebar itu sama dengan X dan panjang itu sama dengan Y. Maka kita masukkan keliling persegi panjang. Di mana keliling persegi panjang itu kita bisa masukkan 2X ditambah 2Y itu sama dengan 100. Karena kelilingnya itu sama dengan 100 meter. Maka kita bisa menghasilkan Y itu sama dengan 50 dikurangi X. Maka luasnya adalah sama dengan X dikali Y. Sama dengan X-nya kita belum tahu. Y-nya kita tahu, masukkan 50 dikurangi X. Nah, jadi menghasilkan 50X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya kita mencari titik optimal. Nah, untuk mencari titik optimal ini kita cari dulu luas maksimum. Dan kita gunakan syarat pertama, yaitu di mana luas turunan pertama itu sama dengan 0. Di sini kita tulis luas turunan pertama ini sama dengan dari 50 dikurangi 2X. Turunannya itu sama dengan 0, maka akan menghasilkan X sama dengan 25. Jadi, selanjutnya kita dapatkan nih nilai X itu kan sama dengan 25. Di sini tertulis nilai maksimum itu terjadi di salah satu titik X sama dengan 0,25, 50. Nah, di sini jika lebarnya 0 atau 50, maka luasnya itu akan menghasilkan 0. Nah, jika lebarnya itu kita masukkan ke luas 0 atau 50, akan menghasilkan 0 hasilnya. Namun, jika kita masukkan X-nya itu sama dengan 25, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 625. Jadi, luas maksimum akan tercapai jika ukuran persegi panjang tersebut memiliki panjang 25 dan lebarnya itu 25 juga. Dengan kata lain, persegi panjang dengan luas maksimal pada keliling tertentu adalah berbentuk persegi. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu kita mempunyai masalah di mana suatu segi 4 atau persegi panjang dilukiskan di dalam segitiga siku-siku yang memiliki sisi tegak lurus 6 cm dan 10 cm. Nah, tentukan ukuran segi 4 agar luasnya itu maksimum. Nah, penyelesaiannya ini kita yang pertama menentukan dulu nih variabel perbandingannya dulu. Nah, untuk menentukan variabelnya kita misalkan alas itu sama dengan X dan tinggi itu sama dengan Y. Selanjutnya kita lakukan perbandingan sisi antara persegi panjang dan segitiga siku-siku. Itu menghasilkan X-nya tadi alas per 10 itu sisi tegak sisinya ya, dan ditambah Y itu maka akan berbanding dengan sisi yang 6. Maka sama dengan 1. Misalnya kita tulis secara sistematis ini X per 10 ditambah Y per 6 sama dengan 1. Itu akan menghasilkan atau didapat Y sama dengan 6 dikurangi 3 per 5X. Nah, selanjutnya kita tentukan fungsi luasnya. Nah, untuk fungsi luasnya sendiri dari suatu segi 4 atau persegi panjang itu sama dengan X dikali Y. Sama dengan X kita belum tahu dan Y-nya kita masukkan ke sini 6 dikurangi 3 per 5X.
maka akan menghasilkan luas X itu sama dengan 6X dikurangi 3/5 X kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita cari luas maksimum. Nah, cari luas maksimum ini dari luas optimal dari luas turunan pertama. Luas turunan pertama dari ini kita dapatkan 6 dikurangi 6/5X. Maka 6 dikurangi 6/5X ini sama dengan 0, kita ganti. Itu akan menghasilkan X sama dengan 5. Nah, setelah kita mengetahui X sama dengan 5 ini, kita substitusikan nih nilai X sama dengan 5 ini ke Y sama dengan 6 dikurangi 3/5, X yang kita ganti menjadi 5, maka akan menghasilkan 3. Jadi kesimpulannya, luas maksimum yang diperoleh jika ukuran segi 4 itu adalah dengan alas sama dengan 5 cm dan tinggi sama dengan 3 cm akan menghasilkan luas sebesar 15 cm persegi. Sebagai penutup dari rangkaian materi yang telah kita bahas sebelumnya, kita bisa menyimpulkannya ke dalam beberapa poin. Yang pertama, turunan pertama bisa kita gunakan sebagai alat untuk menentukan kapan sebuah grafik itu bergerak naik turun, serta bisa membantu kita untuk menemukan titik-titik kritis, baik itu berupa puncak atau maksimum maupun berupa lembah atau minimum. Dan yang kedua, untuk turunan kedua ini bisa dikatakan sangat berperan penting untuk menentukan arah kelengkungan grafik, apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, serta bisa menentukan titik belok di mana terjadinya perubahan arah lengkungan tersebut. Dan yang terakhir, untuk aplikasi optimasi ini adalah manfaat paling praktis dari turunan, di mana kita bisa memecahkan masalah nyata dengan mencari nilai ekstrim fungsi, seperti mencari keuntungan maksimal atau meminimalisir penggunaan bahan. Nah, secara keseluruhan, turunan membantu kita memahami perilaku grafik fungsi secara mendalam tanpa harus menggambarnya secara manual. Demikian mungkin materi yang bisa saya bahas di presentasi kali ini. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah kesimpulan dari materi aplikasi turunan yang telah saya pahami dan saya pelajari. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila selama pemaparan ada kesalahan dan kekurangan selama saya menjelaskan. Akhir kata ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.